Oke, baik. Untuk materi dasar-dasar pemrograman pertemuan ke-11 kita akan mempelajari tentang arsitektur program ya, di mana kita akan mencoba menggunakan subprogram. Jadi kalau sebelumnya itu kita melakukan pemrograman terstruktur ya. Jadi semua program tuh dijadikan satu ya dalam sebuah program utama. Nah, di pertemuan 11 dan 12 minggu depan itu kita akan berkenalan dengan sistem pemrograman yang modular. Ya, jadi kita buat modul-modul program atau subprogram gitu ya. Seperti dari namanya program ya. Jadi dia adalah seperti program ya, bagian dari program tapi bentuknya menyerupai program itu sendiri. Oke. Nah, yang akan kita bahas adalah konsep dasarnya, kemudian jenis subprogram ada 2 ya, ada prosedur dan juga fungsi, kemudian juga penggunaan parameter ya. Nanti kita akan coba beberapa latihan yang harus kalian ikuti karena nanti saya masih minta kalian untuk mengumpulkan pas hasil praktikum kita sebagai tugas responsinya. Oke, ya ini sekilas tentang pemrograman modular ya. Jadi di mana program yang tadinya kita buat hanya dalam program utama saja secara berurutan, ini kita mulai bagi ke dalam modul-modul ya. Jadi modul sama subprogram tuh dia merepresentasikan hal yang sama. Jadi nanti ada 2 jenis yang bisa kita buat ya. Ada yang berupa prosedur dan ada yang fungsi ya, jadi nanti mereka punya karakteristik tertentu yang membedakan antara prosedur dan fungsi ini. Nah, masing-masing subprogram atau modul tadi itu menyelesaikan tugas tertentu ya. Nah, pembuatan modul ini ya diperlukan gitu ya, terutama apabila kita punya sekelompok instruksi yang harus dikerjakan berulang kali ya. Kenapa nggak pakai struktur pengulangan? Nah, bisa jadi ya, kalau struktur pengulangan itu kan pengulangannya harus berlangsung terus-menerus ya. Jadi ulang terus baru berhenti. Nah, bisa jadi kegiatan itu dilakukan setelah ada kayak hal dilakukan. Ya misalkan, oh ini kita lakukan nih ya, ada 5 baris instruksi, terus kita ada instruksi lain, itu lakukan lagi 5 baris instruksi yang sebelumnya. Kalau kayak gitu, kita implementasikan struktur pengulangan. Aplikasinya, kita punya satu program utama, nanti kita bisa buat beberapa subprogram, ya bisa dalam bentuk prosedur maupun fungsi. Keuntungan penggunaan subprogram yang pertama adalah program yang besar dan rumit bisa dipecah-pecah menjadi kecil-kecil sehingga nanti program utamanya bisa menjadi lebih sederhana ya. Kemudian juga untuk program yang besar yang dikerjakan lebih dari 1 orang ya, kalau kita membagi-bagi program tersebut ke dalam modul-modul tertentu itu pembagian tugasnya jadi lebih mudah ya, koordinasinya juga jadi lebih mudah ya. Jadi siapa mengerjakan ini gitu ya, siapa mengerjakan modul ini gitu ya. Nah, itu jadi koordinasinya lebih mudah sehingga pekerjaannya tidak tumpang tindih ya. Jadi masing-masing bisa fokus ke tugasnya ya. Kemudian juga mudah mencari kesalahan ya. Kalau misalkan ada error kita langsung tahu nih, misalkan oh ini dia error saat menghitung rata-rata. Oke, jadi kita perbaiki aja bagian modul yang berfungsi untuk menghitung rata-rata. Oke, kemudian dia juga bisa dimodifikasi tanpa mengganggu program yang lain ya, jadi independen. Dan ini baik digunakan apabila ada sekelompok instruksi yang sering dipanggil gitu ya, sering diulang tapi nggak secara berurutan. Dan penggunaan subprogram ini juga mempermudah dalam melakukan dokumentasi. Ciri subprogram yang baik ya, jadi ada 3 ukuran di sini. Yang pertama, fan in.
Jadi fan in itu apa sih? Fan in ini dia mengukur seberapa sering subprogram itu dipanggil. Jadi subprogram yang baik itu yang fan in-nya tinggi. Ya, jadi dia sering dipanggil. Karena kenapa kalau misalkan dia cuma satu kali dipanggil, ngapain bikin subprogram? Bikin aja program biasa kan. Nah, jadi subprogram yang baik atau modul yang baik itu adalah yang fan in-nya tinggi, yang sering dipanggil. Kemudian ya karakteristik yang kedua adalah fan out-nya rendah. Fan out itu dia menggambarkan tugas dari subprogram tersebut. Jadi subprogram yang baik itu ya sebaiknya dia hanya mengerjakan tugas spesifik tertentu. Jadi jangan terlalu luas tugasnya. Misalkan dia khusus ngitung rata-rata aja, yang ini khusus untuk ngitung standar deviasi gitu ya. Jadi lebih spesifik ya tugas yang dilakukan oleh sebuah modul itu semakin baik. Kemudian dia juga harus memiliki ya karakteristik self-contained. Ya, jadi kan subprogram itu bisa dipanggil ya. Yang memanggil itu kan bisa program utama, bisa juga program lain ya. Bisa juga subprogram lain dalam program tersebut. Nah, jadi sebenarnya subprogram yang baik itu adalah dia yang tidak bergantung pada subprogram lain. Ya. Jadi kalau misalkan tidak terlalu penting ya atau bisa dihindari, ya lebih baik kita menghindari membuat subprogram yang harus melakukan pemanggilan terhadap subprogram lain. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, jadi kita membuat subprogram untuk mengefisienkan program kita, ya terutama kalau ada instruksi yang berulang tapi nggak berurutan gitu ya. Jadi ada hal lain yang harus dikerjakan sehingga tidak bisa menggunakan struktur pengulangan. Dan kemudian juga dalam membuat modul yang baik atau subprogram yang baik ya harus memiliki fan in yang tinggi ya, sering dipanggil, fan out rendah, tugasnya spesifik dan juga self contained. Jadi tidak bergantung pada subprogram lain. Oke, kita bahas jenis subprogram yang pertama. Ya, namanya adalah prosedur. Ini adalah bentuk umum cara kita mendeklarasikan prosedur. Jadi karena subprogram, dia akan mirip strukturnya dengan program. Jadi ada nama subprogramnya, terus ada bagian deklarasinya juga kalau diperlukan, dan juga ada bagian prosedurnya, body prosedurnya. Ya, jadi ini diapit dalam begin dan end titik koma. Nah, yang menjadi ciri dari prosedur ya, dia pakai keywordnya adalah procedure ya. Nah, ini adalah dia tidak bisa mengembalikan nilai ya. Apa maksudnya? Nah, nanti akan ada penjelasan terkait dengan hal ini ya secara praktis supaya kalian bisa memahaminya. Jadi gimana mendefinisikan prosedur? Tadi strukturnya mirip dengan struktur program, ada judulnya, bagian deklarasi, dan body-nya. Kemudian namanya juga harus unik, nggak boleh ada yang sama, dan juga biasanya menggunakan kata kerja yang merepresentasikan fungsi dari prosedur atau fungsi tersebut apa ya. Oke, pemanggilan prosedur ya. Pemanggilan prosedur itu bisa dilakukan di program utama atau modul lain ya, dan kemudian juga nah kalau dia dipanggil oleh modul lain, jadi dia harus diletakkan di atas ya. Karena apa ya? Segala sesuatu yang mau kita panggil itu harus kita definisikan dulu di atas ya. Jadi misalkan ada prosedur A, prosedur B ini manggil prosedur A. Berarti dia tempatnya itu harus ada di bawah prosedur A. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba contoh satu, yaitu membuat prosedur untuk mencetak karakter. Oke, kita siapkan dulu compiler Pascal-nya. Saya siapkan juga.
Oke, saya share dulu ya. Share. Ya, ini saya hapus dulu. Berarti kita coba buat program ya. Kan sambil ikutan ya. Program cetak. Kemudian kita buat program utamanya. Jadi program utamanya adalah yang diapit dalam in dan n titik ya. Nah, cuma kita tambahkan readline. Nah, jangan lupa yang pakai online GDB-nya dipilih language-nya adalah Pascal. Oke. Nah, kalau kita mau mencetak misalkan karakter, jangan lupa titik komanya ya. Misalkan seperti ini nih. Ini kalau pemrograman yang biasa kita lakukan, misalkan write bintang gitu ya. Kemudian write apa lagi ya? Misalkan saya ganti dengan $. Write misalkan tanda add ini. Sorry. Add misalkan seperti itu. Kemudian write ini contohnya saya buat yang sederhana ya. Kemudian write learn dulu, mungkin biar pindah baris. Kemudian write learn selamat datang misalnya. Nah, kemudian saya mau ulang lagi nih. Write ini. Terus kita tulis lagi di sini misalkan apa ya? Terima kasih. Ya. Nah, terus diulang lagi. Sorry. Yang ini ya. Nah, ini kan ada beberapa kelompok atau beberapa baris program yang diulang ya. Ini contohnya memang sederhana, cuma write aja. Ya udah, Bu, tulis aja nih write bintang bla 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 gitu ya. Ini hanya untuk mencontohkan, menganalogikan bahwa ada beberapa baris program yang kita ulang, tapi kita tidak bisa pakai struktur pengulangan. Karena diantaranya tuh ada hal lain yang harus kita kerjakan. Nah, jadi untuk mengefisienkan program ini, kita bisa membuat prosedur. Tadi diminta prosedur dulu ya. Jadi kita buat prosedur. Ya, tadi keywordnya adalah procedure. Nah, kalau saya untuk membedakan nama prosedur tuh biasanya saya pakai proc depannya. Jadi proc, cetak, karakter. Seperti ini. Kemudian kita buat begin dan juga end titik komanya. Nah, baru kita pindahkan nih ya tadi instruksi-instruksi yang berulang ini. Kita pindahkan ke prosedur. Kita pindahkan ke sini. Ya. Nah, jadi nanti ketika kita melakukan 4 baris ini, kita bisa tinggal panggil saja prosedurnya. Oke, kita panggil ya di program utama ya. Misalkan di sini, ini adalah kita kasih keterangan ya. Contoh cetak karakter dengan prosedur. Ya, prosedur. Nah, jadi cukup kita panggil aja nama prosedurnya. Proc, cetak karakter. Kemudian lakukan ini ya, write learn, selamat datang. Kemudian proc, cetak karakter lagi. Baru apa? Write learn, terima kasih. Kemudian proc,
cetak karakter lagi. Nah, kelihatan kan yang program yang tadinya panjang ya, itu bisa kita efisienkan. Nah, ini coba kita run ya. Kita coba run. Nah, ini hasilnya ya. Oke, ini coba saya besarkan. Jadi pertama yang ini yang kita buat pakai pemrograman terstruktur biasa ya, sampai sini. Kemudian ini baru contoh yang kita buat dengan prosedur. Hasilnya sama. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami ya. Jadi kita bisa mempersingkat program kita ya dengan memindahkan kelompok kode program yang dilakukan berulang-ulang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih error mungkin? Yang mau sharing silahkan. Bisa semua ya? Waduh, kenapa gambar kalian hilang-hilang lagi nih? Kedengeran suara saya? Kedengar, Bu. Alhamdulillah. Bisa semua ya? Ada yang error mau share? Silakan. Ya, jadi kita coba ringkas tadi program kita ya, yang ada pengulangan beberapa kode program dengan menggunakan prosedur. Oke, kita balik lagi ke slide-nya. Nah, ini ada contoh ya, jadi program judul prosedur bintang, perintahnya adalah write bintang ya, kemudian ini ada counter, tapi kalau menurut saya ya, var ini baiknya diletakkan di atas. Jadi setelah nama program ya. Karena kadang dia juga digunakan sama prosedur-prosedurnya. Kalau di bawah dia dipakai di prosedur, dia nggak akan dikenali. Ya, jadi baiknya ini dipindah ke atas. Nah, kemudian ini for i dari 1 sampai 9 do bintang. Berarti dia akan write bintang sebanyak 9 kali. Kemudian write line pindah baris, ketik bintang lagi, ketik judul, ketik bintang lagi, pindah baris, dan ketik bintang ya, cetak bintang ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, kemudian kita akan berkenalan dengan yang namanya parameter. Jadi tadi prosedur cetak karakter yang kita buat sebelumnya itu belum menggunakan parameter ya. Tapi kita bisa menggunakan parameter. Nah, kemudian parameter ini apa? Parameter ini berfungsi sebagai media komunikasi antara modul dengan pemanggilnya. Ya, jadi subprogram dengan misalkan dipanggil sama program utama. Nah, parameter tuh ada dua macam. Ada yang disebut dengan parameter aktual dan ada yang disebut sebagai parameter formal. Ya, parameter aktual sederhananya gini. Jadi kalau parameter yang digunakan pada saat subprogram itu dipanggil itu adalah parameter aktual. Ya. Nah, parameter formal itu adalah parameter yang digunakan pada saat subprogram tersebut dideklarasikan. Ya, bisa ya membedakannya ya. Jadi parameter formal ketika dia dideklarasikan, parameter aktual ketika dia dipanggil. Namanya bisa sama dan juga bisa berbeda, yang penting jumlahnya harus sama. Kalau dideklarasikan parameternya 2, berarti pada saat memanggil dia juga harus menggunakan 2 parameter. Terus tipenya juga harus sama. Ya, seperti itu. Nah, kemudian aturan penting tadi untuk parameter ya, jumlahnya harus sama, tipenya juga harus sama, dan juga harus sesuai ya. Urutannya juga harus sesuai. Nah, berdasarkan fungsinya, ada 3 jenis pembagian parameter ya.
Jadi ada parameter input, ya sederhananya ya parameter yang menyimpan input dari prosedur tersebut, gitu ya. Kalau parameter output ya untuk menyimpan output. Nah, satu lagi ini ada parameter yang berfungsi ganda, ya. Jadi dia bisa menjadi dia sebagai input juga dan dia juga sebagai parameter output untuk menyimpan hasil dari prosedur atau fungsinya. Oke, ya ini ada penjelasannya, tapi pada intinya ya seperti saya sampaikan tadi ya, parameter input adalah untuk input prosedur, parameter output untuk menampung, menyimpan output dari prosedurnya, kemudian yang kedua adalah yang input output. Nah, sekarang di contoh 3, kalian diminta membuat prosedur cetak karakter dengan parameter keluaran. Kita coba ya. Kita kembali lagi ke online compiler Pascal kalian. Oke, jadi gini. Tadi kan saya sudah sampaikan ya. Prosedur itu sifatnya tidak mengembalikan nilai. Ya, jadi ketika prosedur dijalankan, tidak akan ada yang ditampilkan di layar kecuali memang ada perintah write. Ya, bisa dipahami? Jadi pada intinya prosedur itu tidak mengembalikan nilai kecuali ada perintah write di situ. Karena itu kan memang perintah untuk menulis di layar gitu ya. Nah, jadi misalkan kita buat prosedur yang tanpa write ya. Misalkan kita buat prosedure pro cetak karakter 2 ya. Tapi kita nggak mau pakai write, berarti kita harus menambahkan parameter keluaran di situ. Ya, jadi misalkan parameter keluaran di sini ya, kita definisikan ada var-nya. Var misalkan untuk menyimpan hasilnya ya, kita pakai aja parameter hasilnya. Tipenya apa? Ya, tipenya karakter misalkan seperti itu. Ini mau 1 atau mau 3 bisa, ini saya contohin 1 aja ya. Oke. Nah, di sini berarti ya dia bisa memberikan nilai misalkan hasil ini ya diisi nilainya dengan karakter yang mau dicetak. Misalkan bintang. Ya, kalau mau 3 ya bisa pakai hasil 1, hasil 2, hasil 3 dan seterusnya. Misalkan pakai 3 ya. Ini ada misalkan hasil 1, hasil 2, hasil 3. Ya udah, kita ikutin aja nih. Ini hasil 1, hasil 2, ya. Hasil 3. Misalkan ini dolar ya. Kemudian ini add. Oke, jangan lupa right line-nya ya. Oke, jadi lihat bedanya. Ini yang tanpa parameter. Kalau mau menampilkan sesuatu dia harus write. Ya, ini yang dengan parameter output. Ya, ciri dari parameter output tuh ada var-nya di depannya. Nah, ketika kita memanggil, ya, di sini ini saya kasih keterangan ya untuk membedakan. Saya copy. Jadi ini adalah contoh cetak karakter dengan prosedur dengan parameter keluaran. Parameter output. Nah, kita panggil ya prosedurnya ya. Prosedur cetak karakter 2. Nah, kalau kita manggil prosedur cetak karakter yang pertama ya, prosedur cetak karakter biasa, kan langsung aja ya. Nah, tapi kalau cetak karakter 2, dia ada apa? Parameternya.
Jadi kita juga harus manggil parameternya. Misalnya kita buat aja. Dia boleh sama, boleh beda. Misalkan saya buat A, B, C. Ya. Dan ini harus saya definisikan di atas. var misalkan A, B, C, tipenya adalah char. Ya. Seperti itu bedanya. Ya. Jadi ketika kita memang membuat prosedurnya dengan parameter, ketika panggil juga harus pakai parameternya. Nah, apa yang terjadi kalau saya run program ini? Kalau saya run program ini, aduh lambat sekali. Kenapa nih kalau lambat banget? Apa, kalian yang udah selesai run? Ada yang tampil nggak? Nggak ada ya. Kenapa? Yang saya sampaikan tadi. Karena prosedur itu tidak mengembalikan nilai. Kenapa yang ini tampil? Karena apa? Ada perintah write. Kalau tidak ada perintah write, dia tidak akan mengembalikan nilai. Ya, jadi coba sebentar, saya stop dulu. Bentar ya. Ya. Ya, jadi kalau kita mencetak menjalankan prosedur, ya, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Jadi kalau memang mau kita tampilkan nilainya, kita harus write. Dan yang kita write itu adalah parameter outputnya. Jadi misalkan di sini ya tadi A, B, C. Ya. Jadi ini parameter yang digunakan pada saat proses pemanggilan, kita menyebutnya sebagai parameter apa tadi? Formal atau aktual? Kalau pada saat pemanggilan dia adalah parameter aktual. Ya. Nah, ketika pada saat dideklarasikan dia adalah parameter formal. Namanya boleh kalau kalian mau pakai hasil 1, hasil 2, hasil 3 juga nggak masalah. Jadi namanya itu bisa beda, bisa juga sama. Ini saya contohin yang beda ya. Oke, ini coba saya run. Ini kenapa ya? Internet saya apa ya? Lama sekali. Ya, ketika kalian coba udah muncul kan ya? Jadi bintang, dolar, dan add-nya. Ya, ini kayaknya karena internet di tempat saya sedang lemot ya. Tapi suara saya bisa kedengeran ya? Oke, kalian juga nyobanya udah berhasil kan? Ya, udah berhasil. Jadi bisa membedakan antara prosedur yang tanpa parameter, ya kalau mau menampilkan sesuatu ya harus di write, dan ya berikutnya adalah yang dengan parameter keluaran. Jadi kalau menampilkan sesuatu kita harus write parameter outputnya, ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian di contoh 3 itu juga diminta membuat prosedur dengan parameter input.
gitu ya. Jadi untuk apa? Nah, misalkan kita pengen diatur gitu ya inputnya. Kalau ini kan udah ditentukan nih. Oh, inputnya bintang gitu ya. Inputnya adalah dolar gitu ya. Ini ada 3 input misalkan ya. Nah, kita bisa membuat prosedur ini dengan parameter input ya. Jadi ini saya stop dulu deh. Ini kenapa ya? Saya nggak bisa compile. Oke ya, jadi kita buat prosedur yang ketiga. Jadi prosedur cetak karakter, pakai prosedure dulu ya. Pro cetak karakter 3 ya. Dia sama, ada parameter outputnya. Tipenya adalah char. Nah, kemudian kita tambahkan parameter input. Jadi parameter input itu di depan aja ya. Ditaruh di depan, misalkan saya pakai parameter inputnya apa ya? Ya, X, Y, Z lah misalkan. X, Y, Z. Ya. Kemudian tipenya juga char. Nah, jadi nanti di sini nah, parameter outputnya itu diisi dengan nilai parameter inputnya. Misalkan hasil 1 kita isi dengan X ya. Hasil 2 kita isi dengan Y. Hasil 3 kita isi dengan Z ya. Jadi ini hasil 1 kita isi dengan input yang pertama ya. Hasil 2 kita isi dengan input yang kedua. Hasil 3 kita isi dengan input yang ketiga. Kurang sama dengan ya. Dan jangan lupa di write lah. Oke. Nah, jadi nanti ketika kita memanggil ya, ini kita tulis dulu contohnya. Ya, jadi misalkan di sini ketika kita contoh cetak karakter dengan prosedur dengan parameter output dan parameter input. Ya. Berapa ada parameternya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti harus ada 6 parameter. Berarti kita harus tambah di sini. Ya, bisa pakai variabel juga ya, atau kita tentuin aja. Misalkan yang pertama adalah saya mau tanda seru. Misalkan. Kemudian input yang kedua saya mau tanda persen misalkan. Ya. Kemudian input yang ketiga misalkan saya maunya apa ya? Tanda dan. Ya. Ini bisa langsung kita masukkan. Ya, jadi ada 6 parameter ya, tapi yang kita write adalah parameter outputnya. Kita coba ya. Ini saya dari tadi nggak berhasil compiling. Ini kayaknya juga belum berhasil juga nih. Saya kurang tahu kenapa. Tempat kalian gimana, berhasil nggak? Enggak, Bu. Kenapa nggak berhasilnya? Sama kayak Ibu, lost connection juga, Bu. Mungkin emang online GDB-nya ya. Ini kita berhasil nih. Oh, ini bukan cetak karakter 2 ya. Ini cetak karakter 3. Nah, ini kita memang harus sabar berarti ya. Emang mungkin dari sananya jaringannya begini. Ya udah sabar aja menanti. Lost connection semua. Yang nggak pakai connection, yang pakai compiler offline-nya bisa nggak?
Ya, harusnya sih nggak error ya. Harusnya nih nggak ketahuan soalnya error atau enggak ya, karena nggak bisa di-compile. Ya udahlah ya. Memang internetnya sedang begitu. Yang pakai compiler offline gimana? Bisa di-run? Bisa, Bu. Bisa ya, alhamdulillah. Oke ya. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, prosedur itu tidak mengembalikan nilai kecuali memang ada perintah write di dalam prosedurnya. Nah, kalau tidak ada perintah write, berarti kita harus menggunakan parameter output. Nah, nanti ketika dipanggil, ya prosedurnya itu tidak akan menampilkan apa-apa. Kita harus write secara manual parameter outputnya. Ya, parameter input juga bisa kita gunakan. Misalkan kita memang pengen mengubah-ubah inputnya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan atau mau sharing? Silakan. Bu, mau nanya, Bu. Silakan. Saya share screen dulu Ya, Bu. silakan. Udah nampak belum, Bu? Masih on the way sepertinya. Oke. Ya, gimana? Nih, Bu, ini memang harus ada var yang kayak gini ya, Bu? Yang kayak Ya. di prosedur cetak karakter yang 2. Betul. Memang harus ada, Bu? Jadi untuk parameter output ya, kita menambahkan var di depannya. Ya, jadi ini yang depan kan parameter input, yang setelah var ini adalah parameter outputnya. Nanti penjelasan lebih lanjutnya ada ya, kenapa harus pakai var di parameter output, akan kita bahas minggu depan. Kalau untuk saat ini, yang perlu kalian pahami adalah kalau dia parameter output, berarti dia harus pakai var. Ini tadi kamu errornya kenapa? Belum bisa compiling juga ya? Iya, Bu. Ya Ini udah. memang dari compile-nya. Iya, kayaknya sih on GDB-nya mungkin ya banyak dipakai. Ini saya juga belum selesai nih compilingnya. Ya, tapi ada teman-teman yang mencoba dengan compiler offline-nya udah oke ya. Mudah-mudahan oke deh. Izin, Bu. Ya. Mungkin saya, Bu, mau share dikit, Bu. Silakan. Gimana? Coba di-run. Tutup share screen-nya. Nah, Oke, gimana? Nah, itu tadi yang tampil tanda ya? serunya nggak keluar, Bu. Iya. Oke, coba balik lagi. Karena belum Kok di-write share? Aduh. sama Ari mungkin. Oh, Jadi setelah di-proc itu, di-write lagi ABC-nya. Udah belum? oh belum kayaknya, Bu, tadi. Coba kamu write ABC-nya. Ya, jadi karena nah itu habis pro cetak karakter, write lagi ABC ya. Jadi kenapa? Karena ya memang prosedur itu tidak mengembalikan nilai ya. Jadi dia hanya mengubah nilainya saja, tapi nggak menampilkan. Nah, ini udah muncul kan ya? Iya, Bu. Oke ya. Oke, yang lain gimana? Bisa semua? Mudah-mudahan bisa ya. Yang pakai compiler online juga udah bisa compile belum? Saya masih muter-muter ya. Oke, mungkin bisa ditunggu dengan sabar ya. Oke, kemudian kita masuk, berikutnya kita lanjutkan adalah fungsi. Ya, jadi ini bentuk
outputnya, kalau tadi procedure, yang ini adalah function, ya. Nah, beda dengan prosedur adalah di sini nih. Kalau tadi prosedur itu tidak bisa mengembalikan nilai, ya. Tadi kan kita lihat ya, ketika kita run nggak ada yang tampil gitu ya. Tapi kalau function itu dia bisa mengembalikan nilai. Makanya apa? Ketika mendeklarasikan function, kita harus mendeklarasikan tipe data dari nilai yang dikembalikan oleh fungsi tersebut. Ya. Oke. Nah, misalkan nih, contoh 4, kita membuat fungsi cetak karakter. Kita balik lagi ya ke compiler Pascal-nya, walaupun masih muter-muter nih. Ini gimana nih ya? Kayaknya udah deh, ini kita force close aja. Kita pindah ke online GDB yang baru ya. Udah, tadi saya juga udah pindah-pindah, tetap aja nggak bisa. Berarti nanti minta tolong yang pakai compiler offline untuk ngecek ya, udah bener atau masih salah. Jangan lupa dipilih Pascal. Kita mau buat function. Kita buat di sini ya, sebelum bikin program utamanya ya. Nah, di sini kita buat tadi keywordnya adalah function. Ya, function. Kemudian untuk mencerminkan, atau kalau dia tuh function, saya biasanya dinamanya itu depannya pakai func. Func, misalkan cetak karakter. Nah, karena function ini mengembalikan nilai, ya berarti kita harus mendefinisikan tipe data yang dikembalikan oleh fungsi tersebut. Misalkan char ya, berarti cuma bisa satu karakter. Oke, kalau mau kayak tadi 3 karakter berarti harus string ya. Ini kita coba dulu char. Begin, end, titik koma, ya. Nah, kalau tadi prosedur, karena tidak bisa mengembalikan nilai, dia perlu parameter keluaran. Function, karena bisa mengembalikan nilai, tidak perlu parameter keluaran. Jadi cukup kita pakai nama fungsinya aja. Func cetak karakter. Kita set, titik 2 sama dengan, misalkan satu karakter yang kita pilih adalah, misalkan tanda pangkat ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, ketika kita mau panggil, nah ini yang berbeda nih. Jadi misalkan di sini write line contoh cetak karakter dengan fungsi ya. Dengan fungsi. Di sini kita panggil func cetak karakter tanpa parameter ya. Nah, ini bisa langsung kita write. Kan write line lah ya. Langsung bisa kita write. Kalau tadi kan dia apa? Harus kita jalankan dulu prosedurnya, baru kita write. Kita write ininya ya. Kita write parameter outputnya. Tapi kalau fungsi, dia langsung bisa kita write sambil kita panggil fungsinya. Jadi sekaligus memanggil, dia akan menampilkan sesuatu. Bisa nggak ya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya belum juga bisa. Minta tolong yang pakai compiler offline-nya. Berhasil atau tidak? Izin, Bu. Ya. Gimana, Ari? Berhasil? Oke ya, jadi func cetak karakter langsung ya. Bisa nggak? Nah, langsung kan? Bisa kan? Ya. Muncul di situ. Itu yang membedakan antara fungsi dan prosedur. Jadi,
fungsi mengembalikan nilai. Jadi ketika kita jalankan tuh langsung bisa kita write. Write-nya apa? Write-nya fungsinya itu aja. Ya. Jadi kita write sekaligus kita jalankan fungsinya. Tapi kalau prosedur, saat kita jalankan prosedurnya itu dia tidak akan menampilkan apa-apa. Dia hanya tidak akan memberikan nilai apa-apa. Dia hanya mengubah. Nah, kemudian kita harus write parameter outputnya. Ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan benar tadi Ari sudah nyoba di compiler offline-nya sudah benar ya. Oke. Ya. Aduh, sedih banget nih hari ini. Nggak kelihatan ya. Oke, kemudian dia minta pakai parameter ya. Tapi kalau fungsi dia nggak perlu parameter output karena memang fungsi sudah mengembalikan nilai. Aduh, ini ya udah deh saya nggak usah compile ya. Nanti minta tolong yang pakai compiler online, yang compiling. Saya buka lagi. Nanti dengan Pascal. Sekarang saya mau buat dia fungsi cetak karakter yang dengan parameter ya. Function cetak karakter, fun cetak karakter 2. Ya. Dengan parameternya diapit dalam tanda kurung ya. Misalkan apa ya, char lah ya, char karakternya itu apa, tipenya char ya. Kemudian jangan lupa didefinisikan tipe data yang dikembalikan oleh fungsinya, misalkan char juga. Nah, berarti di sini ya nilai dari fun karakter 2 ini ya, nilai fungsinya itu titik 2 sama dengan nah yang di inputnya apa, misalkan char seperti itu ya. Nah, terus nanti di sini ini bukunya fungnya kurang C nih. Ya, fung cetak karakter, benar kan ya? Fung cetak karakter. Oke. Nah, berarti kalau kita mau panggil ya, misalkan di sini contoh cetak karakter dengan fungsi dengan parameter masukan ya. Parameter input. Berarti kita manggilnya apa? Write fung cetak karakter 2 tapi harus pakai parameter. Misalnya saya mau di sini yang saya cetak adalah misalkan huruf W, misalkan seperti itu, ya. Silakan dicoba, bisa nggak? Bisa yang pakai compiler offline? Bu, yang pakai GDB udah, Bu. Udah bisa? Punya saya udah soalnya. Udah. Nah, saya coba nih. Oh ya, bisa ya. Alhamdulillah. Oke, bisa ya. Nah, ini. Ya, jadi bisa membedakan ya. Jadi kalau prosedur tidak mengembalikan nilai, jadi kalau mau ya pakai perintah write atau menggunakan parameter output. Tapi ketika dipanggil, ya dia nggak bisa langsung dicetak. Harus kita cetak parameter outputnya. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan parameter input untuk mengubah-ubah inputnya. Ya. Nah, function dia mengembalikan nilai, jadi harus didefinisikan tipe nilai yang dikembalikannya. Kemudian juga
ini ya, jadi kalau mendeklarasikan para function itu harus ada nanti dia diisi apa gitu ya. Jadi nama functionnya ini harus sama. Dan dia bisa langsung di write ya. Jadi write sambil memanggil fungsinya. Itu bisa dilakukan. Oke, kemudian berikutnya ya, ini berarti fungsi hanya dengan parameter masukan ya. Dia tidak perlu lagi parameter output karena memang sudah mengembalikan nilai. Nah, ini contoh berikutnya. Ya, function luas lingkaran ya, ini fungsi perintahnya ya. Nah, sehingga dia langsung bisa jadi sebenarnya dia nih nggak harus dipanggil dulu terus baru dicetak ya. Sebenarnya dia bisa nih luas sama dengan luas lingkaran 10. Nah, tapi karena mau di adjust tampilannya jadi 2 digit, makanya disimpan dulu dalam variabel ya. Jadi nanti outputnya gimana? Luas lingkaran dengan jajar 10 ya, berarti 3,14 kali 10 kali 10, 314,00. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau share? Mungkin ada yang error atau gimana? Silahkan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami semua ya. Nah, berikutnya kita lanjut. Nah, ini ada contoh-contoh prosedur dengan parameter input ya. Kemudian yang ini dengan parameter output. Ini udah ada algoritmanya, nanti bisa kalian coba. Nah, dan satu lagi dengan parameter input-output. Saya coba contohin satu aja, yang pertama, tapi udah langsung nanti kita modifikasi sehingga bisa menggunakan berbagai jenis parameter. Kita coba yang pertama ini ya. Jadi, ini adalah prosedur untuk melakukan tambah satu. Ya. Jadi parameternya ada 2, X dan Y. Jadi nanti hasilnya adalah X ditambah 1, Y ditambah 1. Oke, kita balik ke online GDB-nya. Yang sebelumnya kita nonaktifkan dulu aja. Kita buat program baru. Kita buat program latihan misalkan. Kemudian jangan lupa buat program utamanya. Tadi kita diminta untuk membuat prosedur tambah satu ya. Kita buat di sini. Procedure, nama prosedurnya ya. Proc tambah satu. Ya. Oh, tambah satu. Salah ya. Nah, tadi ada 2 parameter ya. Parameter input yang pertama X dan Y. Tipenya adalah integer. Nah. Oke, jadi tadi perintahnya adalah X dan Y-nya ini ditambah 1. X titik 2 sama dengan X plus 1. Ya. Y titik 2 sama dengan Y plus 1. Nah, baru kita, karena nggak ada parameter output ya, berarti harus kita write di sini. Write, misalkan X, kita sandingkan dengan koma, ya, X, Y. Seperti ini. Nah, ketika kita panggil di program utamanya, berarti di sini kita panggil ya, kita perlu berapa parameter? 2. Misalkan, ya udah kita bikin aja misalkan 4 sama 10. Ya, berarti nanti harusnya yang tampil berapa? 5,1.
11 karena ditambah 1 kan semuanya ya. Nah, ini coba kita run. Nah, tampil adalah 5,11. Ini adalah contoh prosedur yang menggunakan parameter input. Nah, bagaimana kalau saya pengen pakai parameter output? Nah, tadi ada yang masih ingat nggak? Kita buat prosedur baru. Procedure, proc tambah 1 yang kedua. Ya. Ini sama parameter inputnya. Kemudian misalkan saya mau tambah parameter output. Berarti ada di sini ya, koma, titik koma, misalkan apa ya? Hasil 1, ya, hasil 2. Namanya sih bebas ya. Tipenya juga integer. Berarti di sini ya, kita isi nilai dari parameter outputnya. Jadi misalkan hasil 1, titik 2 sama dengan X plus 1. Hasil 2, titik 2 sama dengan X plus 2. Nah, ini adalah contoh prosedur yang dengan parameter output. Nah, jangan lupa ya, kalau parameter output harus ditambah apa di sini? Var. Harus ditambah var. Nah, jadi ketika kita panggil di sini, proc tambah 1, 2 dengan parameternya harus ditambah ya. Jadi 4, 10, kemudian misalkan saya mau pakai outputnya disimpan dalam A, B. Ya. Nah, ini jangan lupa definisikan dulu A, B-nya. Nah, ketika dia dijalankan, karena dia prosedur, tidak ada yang akan ditampilkan. Makanya harus kita write line sendiri di sini. Ya, ini misalkan pakai write line aja ya. Write line sendiri, yang di write adalah apa? Parameter outputnya. A, B. Kita coba run. Ini dari mana sih? Kayak saya udah kayak ini deh. Ini salah ya, hasil 2 harusnya apa? Hasil 2 harusnya adalah Y plus 1. Ini maklum lah ya, udah mau jam 12. Oke, jadi baru hasilnya adalah 5,11. Yang ini dengan parameter input, yang ini dengan parameter output. Ya, di sini bisa kita kasih keterangan lah biar membedakan. Bahkan write line. Ya. Prosedur dengan parameter input. Ya. Kemudian yang berikutnya prosedur dengan parameter input dan parameter output. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau share? Mungkin ada yang error? Silakan. Bisa semua? Bisa ya, alhamdulillah. Gak ada yang mau share? Oke, mudah-mudahan. Oh ya, silakan, Azizul. Hasilnya 0,0, Bu. Nah, kalau 0,0 itu simpulan saya adalah sebelum parameter output kamu nggak pakai var. Benar kan? Nah, itu sebelum Ini hasil. sudah kelihatan, Bu. Udah kelihatan. Sebelum hasil 1, hasil 2-nya.
kamu tambahin var. Nah, Iya. di situ tambah var. Nggak pakai titik 2, var spasi. Var spasi hasil 1, hasil 2. Coba di-run. Sudah, Bu. Oke, bisa ya. Jadi untuk parameter output itu harus dikasih var. Yang lain bisa semua. Nah, sekarang contoh berikutnya adalah yang pakai parameter input sekaligus parameter output. Ya, jadi kita coba buat di sini. Jadi dia parameternya 2 aja, tapi dia sebagai input juga, sebagai output juga. Ya, approach tambah 1 yang ketiga. Nah, karena dia pakai parameter input output, jadi harus pakai var di sini. Var x, y, titik 2 sama dengan integer. Ya. Nah, jadi di sini outputnya apa? Outputnya kan X ya. X titik 2 sama dengan, ya inputnya X juga. X plus 1. Ya, Y titik 2 sama dengan Y plus 1. Nah, ketika dipanggil, nah, kalau dia parameter input dan output, nggak bisa langsung kita pakai kayak gini nih. Kita apa namanya? Kita sebutkan langsung ketika dipanggil. Jadi kita harus ini dulu. Set, misalkan A-nya itu saya set adalah 4 ya. B-nya saya set adalah 10. Ya. Ini kita tulis dulu right line-nya. Nah, yang ini adalah prosedur dengan parameter input output ya. Nah, berarti ketika kita panggil proc tambah 1 3-nya, nah ini parameternya ada 2, A, B. Dan kemudian yang jangan lupa juga kita harus write parameter outputnya. Ya sama, dia kan parameter input sama parameter outputnya sama. Nah, ini kalau kita write, ada error apa nih? Proc tambah 1 3. Kenapa? Kurang titik koma. Nah, sama semuanya ya. Jadi kalian bisa membedakan ya penggunaan parameter input, penggunaan parameter output ya. Di mana parameter output tuh harus ada var-nya. Tadi Azizu udah nyoba nggak pakai var, hasilnya tidak akan muncul. Dan parameter input output. Kalau parameter input output tetap harus pakai var juga. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, izin Bu, boleh lihat program Ibu yang tambah 1 2 tadi nggak Bu? Saya kok tiba-tiba error ya Bu, saya nggak tahu salahnya di mana ini Bu. Saya bingung Bu. Ya tenang ya. Error tuh nggak masalah. Tambah 1 2. Ini aja, dia pakai parameter inputnya X sama Y, kemudian pakai parameter outputnya var hasil 1 hasil 2, kemudian ini output sama dengan input plus 1, output sama dengan input plus 1. Seperti itu aja. Kemudian ketika dipanggil, jangan lupa, mungkin kamu lupa kali, A sama B-nya belum didefinisikan di sini, di var. Sudah belum? Ya Bu, saya lupa itu Bu. Jadi biasanya kalau errornya adalah unknown identifier gitu, itu kamu harus cek apakah ada variabel yang belum didefinisikan. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan.
Ya, mudah-mudahan bisa semua ya. Jadi ini ada contoh prosedur yang dengan parameter keluaran. Nanti bisa kalian coba ya. Berarti ini jangan lupa pakai VAR ya. Dan juga ada parameter input output. Berarti pakai VAR juga ya. Ini cuma beda kasusnya aja tapi ininya akan sama. Oke, jadi kira-kira itu materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau share? Silahkan. Udah oke semua ya programnya ya? Ya, ini online GDB-nya juga alhamdulillah udah oke ya. Jadi kita juga bisa running ya untuk lihat hasilnya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya harap bisa dipahami semua ya mudah-mudahan. Ya, sambil latihan-latihan lagi, kalau ada error dibaca aja errornya itu apa ya. Itu udah ada petunjuknya apa unknown identifier, itu berarti belum deklarasikan atau kurang titik koma. Biasanya titik koma expected tuh berarti kurang titik koma. Tinggal dicari aja infonya di line berapa gitu ya. Ini mudah-mudahan dengan banyaknya error-error itu kalian jadi semakin lancar codingnya ya. Nanti ke depannya nggak banyak error-error lagi. Oke, mungkin saya share tugas mingguannya ya. Untuk tugas responsinya, kalian bisa mengumpulkan file.pas dari praktikum kita hari ini. Oke, share dulu tugas mingguannya. Oke. Pas sudah muncul di Google Classroom kalian, saya pindah ke folder 27 April ya. Sudah ada tugasnya? Sudah, Bu. Oke. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih semuanya. Bentar nih ada yang DM, saya balas dulu ya. Ya, oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Semuanya ya, saya end meeting-nya.